guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro Review. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Bad City. Film ini mengisahkan tentang polisi yang bekerja sama dengan kriminal untuk melawan mafia jahat. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepok! Di awal film, diperlihatkan seorang anggota gangster Yakuza, kita sebut saja orang ini si Jabrik, yang langsung menghabisi dua orang Yakuza dari klan Sakurada. Setelah itu, datang bosnya memasuki pemandian air panas. Lalu, seorang mafia bernama Wataru Gojo, baru saja dia dibebaskan dari tuduhan suap dan kolusi. Kemudian, dia langsung disambut oleh jaksa agung yang tiada lain adalah anteknya yang sangat hormat kepada Gojo. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh jaksa jujur bernama Hirayama. Dia kemudian memperingatkan Gojo bahwa kasus suap dan kolusinya itu belum berakhir. Walaupun begitu, Gojo sama sekali tidak takut akan ancaman itu karena dia mengaku kebal akan hukum. Berpindah ke tempat pemandian, bos Yakuza yang bernama Kim Seung-gi yang tanpa basa-basi langsung membantai para Yakuza yang sedang mandi. Kemudian, dia menghampiri bos Yakuza dari klan Sakurada yang sedang berendam air panas. Terlihat dari pisau yang dia gunakan, sudah jelas bahwa Kim akan menghabisi bos Yakuza tersebut. Lalu, Gojo mengadakan konferensi pers di kantor kejaksaan. Salah satu wartawan itu ada seorang wanita yang bertanya. Dia adalah Mika, seorang wartawan yang berani menanyakan tentang kedekatan Gojo dengan pihak kejaksaan. Namun karena tidak mau dianggap bersalah, Gojo pun menjawab pertanyaan itu dengan santai. Bahkan, dia memutuskan untuk mundur dari perusahaannya. Gojo rupanya akan mencalonkan diri sebagai wali kota Keiko. Semua orang terkejut mendengar keputusan Gojo. Gojo Wataru. Gojo. Hirayama menilai jika Gojo menjadi wali kota, maka wilayah Keiko yang sudah terpuruk ini akan semakin lebih hancur. Beberapa jam kemudian, polisi datang untuk menginvestigasi TKP itu. Terlihat tubuh dari bos Sakurada yang sudah mendingin dengan tangan yang sudah dipotong. Yabuki menyelidiki kantor geng Sakurada dan ternyata semua anggota gengnya telah dibantai. Dia mencurigai brankas yang sudah terbongkar lalu ditemukannya sidik jari. Selanjutnya, para polisi mendapat laporan bahwa keluarga pemimpin geng Sakurada dibantai juga. Ternyata tindakan itu dilakukan oleh Kim. Di sini terungkap bahwa Kim adalah anggota geng Korea yang bekerja sama dengan Gojo. Namun, terlihat Gojo sedikit kecewa dengan keputusan Kim yang membantai keluarga Sakurada. Dikarenakan masalah pembantaian itu dapat menghambat urusannya. Hirayama terlihat semakin resah dengan kejahatan yang diduga otaknya adalah Gojo. Dia memerintahkan Koizumi untuk membentuk divisi khusus yang akan ditugaskan untuk menangkap kasus kejahatan Gojo. Beberapa orang yang dipilih oleh Hirayama itu berasal dari kepolisian. Ada Letnan Satoshi Kumamoto, Letnan Ryota Nishizaki, dan Letnan Megumi Nohara. Karena divisi itu butuh pemimpin, maka Hirayama memilih Kapten Makoto Torada, yaitu seorang mantan polisi yang saat ini masih di penjara. Hal itu membuat Koizumi sedikit kesal karena dia tidak menyukai Torada. Diketahui bahwa Koizumi pernah menjadi bawahannya dan dia diperlakukan dengan sangat kasar. Tapi Torada adalah monster yang sangat ditakuti oleh para mafia dan Yakuza. Hari itu juga, kejaksaan langsung menghubungi kepolisian lalu memanggil calon anggota divisi tersebut. Kemudian, sipir memanggil Torada untuk bertemu dengan inspektur jaksa. Ternyata, dia dimasukkan ke penjara karena melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Hirayama dan Koizumi sudah menunggu Torada di ruang pertemuan. Tak lama kemudian, Torada masuk ke ruangan pertemuan itu. Hirayama akan membantu menghapus tuduhannya. Namun sebagai gantinya, Torada membantu Hirayama menangkap Wataru Gojo. Hirayama berjanji akan membuktikan bahwa Torada tidaklah bersalah. Torada menjelaskan bahwa Gojo dan Kim Seung-gi adalah penjahat kelas babon. Torada pernah membunuh seseorang demi membela diri. Kemudian mereka bertiga mendatangi tempat Dingdong. Kumamoto terkejut karena ternyata Torada ini adalah mantan kaptennya dulu sebelum Torada dipenjara. Torada menjelaskan kalau dia dibebaskan untuk sementara waktu demi menjalankan tugas khusus. Saat di kantor polisi, 3 polisi bingung karena dipindah tugaskan ke divisi lain. Koizumi pun langsung menjelaskan misi mereka dalam mengumpulkan bukti kejahatan Gojo dan mafia Korea.
Film flashback 3 tahun lalu. Saat itu, Gojo meminta wali kota Sakai untuk membangun kembali distrik barat. Namun, dia menentang pembangunan itu setelah mendengar aspirasi demo orang miskin. Tapi Gojo keras kepala ingin melanjutkan proyeknya untuk kepentingan pribadi. Demi melancarkan ambisi pembangunan kasinonya, Gojo memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Tujuannya adalah untuk menghapus undang-undang yang melarang investasi asing. Maka, pembunuhan bos geng Sakurada adalah hasil dari konflik kepentingan antara Yakuza dan mafia Korea. Maka dari itu, mereka perlu menangkap Gojo dengan mencari bukti kasus penggelapan, suap, dan pengkhianatan. Kuma dan Nishizaki kembali ke kantor polisi, namun mereka dikejutkan oleh atasan mereka. Ternyata, polisi menuduh Yamazaki yang melakukan pembantaian terhadap geng Sakurada. Padahal dia adalah letnan dari Sakurada. Di tempat lain, Megumi Nohara mengobrol dengan temannya. Koizumi dan Torada masih berada di markas. Lalu, Koizumi menegaskan kepada Torada agar tidak berbuat semaunya. Torada juga dilarang menggunakan senjata api selama bertugas, karena dia belum resmi kembali ke kepolisian. Shin beralih ke rumah ketua gangster Korea, yaitu Shinyonya. Tak lama kemudian, Kim menghampirinya. Dia melaporkan bahwa Torada telah bebas. Shinyonya pun terkejut. Torada adalah orang yang dituduh membunuh anaknya yang bernama Taekyun. Dia menyuruh Kim untuk menghabisi Torada. Torada lalu menyuruh Nishizaki untuk mengambil Toa. Namun Torada hanya mengajak Kuma dan Nishizaki, sedangkan Megumi Nohara disuruh menunggu di mobil. Di sisi lain, para anggota geng Sakurada sedang bersiap-siap untuk tempur dipimpin oleh Murata. Ketika sedang menaiki tangga, Torada mencegah mereka. Tetapi Murata malah ngeyel. Setelah semua anak buahnya babak belur, Muratama malah kabur, namun dia dicegat oleh Megumi Nohara yang membawa tongkat baseball. Megumi pun berhasil menghajar kepala Murata hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, Murata dibawa ke markas untuk diinterogasi. Kuma pun mulai bertanya tentang keberadaan Yamazaki. Tapi Murata tidak menjawabnya, namun dia justru mengatakan kalau Yamazaki telah dituduh membunuh bos Sakurada, padahal Kim Murata yang mempermainkan geng Sakurada. Murata menjelaskan bahwa Taekyun adalah kunci dari kasus kejahatan Gojo dan Kim. Menurut bosnya, Taekyun memiliki bukti yang kuat agar bisa menjebloskan Gojo dan Kim ke penjara. Karena Taekyun sudah mati, maka bukti itu pun langsung hilang. Pada saat itu, Torada tengah menyelidiki kejahatan Gojo dan Kim, namun dia malah dijebak jadi kambing hitam. 3 polisi ini ditugaskan untuk menggerebek kamar Yamazaki. Tetapi tidak ada siapapun di tempat itu. Kemudian dia curiga bahwa Kim telah menculik Yamazaki atau justru mereka berdua telah berkomplot sejak awal. Torada pun menyuruh anak buahnya mencari bukti jika dia bekerja sama dengan Kim. Murata tidak terima karena Torada telah menuduh Yamazaki berkomplot. Lalu Koizumi bertanya kepada Murata kenapa Taekyun berpihak kepada Sakurada padahal dia dan Kim sama-sama mafia Korea. Murata pun menjelaskan, Taekyun jatuh cinta dengan putri bos Sakurada. Sementara itu, Kuma dan kawan-kawannya kembali ke markas. Akan tetapi, Megumi tiba-tiba melihat sosok Yamazaki. Kemudian, dia kabur menggunakan mobil. Lalu, mereka bertiga langsung mengejarnya. Sedangkan Koizumi pergi ke kantor Hirayama. Torada membebaskan Murata untuk pergi. Setelah mendapat laporan, dia minta timnya untuk membagikan lokasi mereka. Koizumi lalu memberikan berkas laporan yang dia dapatkan kepada atasannya ini. Di sini, Hirayama menunjukkan amplop yang berisikan foto Kim bersama Tamura yang bisa ditunjukkan di persidangan. Dia berniat untuk mempublikasikan ke media agar merusak citra Gojo. Dengan percaya diri, Hirayama mengatakan Gojo tidak akan berani menyentuh seorang jaksa. Saat itu, mereka sampai di suatu tempat. Kemudian, dia melihat mobil yang masih menyala mesinnya. Lalu, polisi menemukan Yamazaki sudah tewas. Tak hanya itu, polisi juga menemukan potongan tangan bos Sakurada di semak-semak. Kabar tersebut langsung terdengar sampai ke telinga Torada. Akan tetapi, tiba-tiba dia disergap oleh seorang pembunuh bayaran. Untungnya, Torada menggunakan teknik front headlock untuk mengunci pembunuh itu. Sedangkan 3 polisi ini berhasil menggerebek si Jabrik. Rupanya, mereka terkepung oleh kelompok gangster Yakuza. Oi. Karena kehabisan peluru, dengan terpaksa mereka menggunakan stick.
Ditambah lagi si Jabrik pun ikut menyerang mereka. Megumi tampaknya belum menyerah, kemudian dia langsung mengambil pistol dan menembak si Jabrik. Megumi pun mencoba untuk mengejarnya, namun dia malah terjebak dalam perangkap si Jabrik. Beruntung, Kuma datang tepat waktu. Tapi sayangnya, Kuma ditikam si Jabrik sampai tewas. Nishizaki melihat Kuma tewas, kemudian langsung menembaki si Jabrik. Hanya saja, si Jabrik ini lagi-lagi berhasil kabur. Torada datang lalu melihat kejadian itu. Dia menenangkan Megumi Nohara yang histeris ketakutan. Selanjutnya, Koizumi mengabarkan kematian Kuma kepada Hirayama. Dia pun segera pergi untuk mengunjungi Kuma di rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba dia ditabrak dengan sengaja. Terungkap, pelakunya adalah Kim. Semua itu dia lakukan atas perintah dari Gojo. Kini yang tersisa, Torada dan 2 detektifnya. Setelah itu, Torada mendatangi geng Korea untuk membuat kesepakatan dengan bos mereka. Torada mengatakan kalau si Nyonya boleh membunuhnya, asalkan dia menyerahkan Kim kepadanya. Lalu si Nyonya mengambil pistol dari pengawalnya. Keesokan paginya, Gojo mendengar breaking news yang sangat mengejutkan. Media memberitakan bahwa ada hubungan dekat antara Gojo dan mafia Korea yang berpengaruh terhadap proyek pembangunan distrik barat dan pemilihan wali kota. Kemudian si Nyonya memarahi Kim karena sudah mengingatkan jangan bekerja sama dengan Gojo. Karena merasa muak, Kim tiba-tiba mengungkit kematian Taekyun. Hingga akhirnya Kim mengeluarkan senjatanya, namun beruntung pengawalnya dengan sigap menahan. Saat keluar, pengawalnya malah menemukan si Jabrik. Pengawal itu berusaha untuk mengeluarkan bosnya dari markasnya. Untungnya, mereka diselamatkan oleh Marutama. Di dalam mobil, si Nyonya teringat kembali ucapan Torada. Saat itu, Torada juga memberikan surat titipan Taekyun untuk ibunya. Hal itu pun membuat si Nyonya percaya bahwa Torada sebenarnya bukanlah pembunuh anaknya. Di sisi lain, Koizumi berbicara dengan Nishizaki dan Megumi. Dia mengatakan kalau divisi mereka terancam akan dibubarkan karena Hirayama sudah tewas. Selain itu, Torada juga akan ditangkap kembali untuk menjalankan masa hukumannya. Dan jika tidak menyerahkan diri, maka dia akan menjadi buronan. Murata dijemput oleh anak buahnya. Sebelum pergi, si Nyonya terkejut saat mendengar bahwa yang menyelamatkan mereka adalah dari geng Sakurada. Di waktu yang bersamaan, kepolisian baru saja menemukan mayat Tamura, direktur perusahaan Gojo, dan sebagai tersangka pembunuh jaksa Hirayama. Polisi menganggap seolah-olah dia bunuh diri. Setelah itu, Gojo mengadakan konferensi pers kemudian mengatakan kalau Tamura adalah dalang dari proyek kasino ilegal sekaligus pembunuh dari Hirayama. Kim dan si Jabrik menduga Gojo akan mengkhianatinya juga. Saat di toilet, Gojo yang sedang ngumpul terkejut kehadiran Torada di sana. Gojo tidak peduli berapa banyak bukti yang Torada kumpulkan karena dia tidak akan pernah dinyatakan bersalah di pengadilan. Karena Gojo memutuskan kerjasama dengan Kim, membuat Torada tidak bisa tersaingi. Torada mempunyai bukti untuk menjebloskan Gojo dan para antek-anteknya ke penjara. Di sisi lain, si Nyonya akhirnya menghampiri mantan kekasih Taekyun yang bernama Sakiko Sakurada. Perempuan itu adalah satu-satunya anak Sakurada yang masih hidup. Berdasarkan surat dari Taekyun yang dititipkan oleh Torada, dia telah memiliki anak bernama Kizuna. Si Nyonya pun terharu ketika melihat cucu pertamanya itu dan mereka pun berpelukan. Kemudian, Sakiko memberikan sebuah flash disk kepada si Nyonya. Ternyata, flash disk itu adalah bukti kejahatan yang dilakukan oleh Kim dan Gojo. Setelah itu, si Nyonya menghubungi Torada, dia berjanji akan membantu menangkap Kim. Selain itu, Madam juga menawari Torada untuk bergabung dengan gengnya. Namun, Torada menolak tawaran tersebut karena tujuannya saat ini hanyalah menangkap Kim dan juga Gojo. Sementara itu, Torada memanggil Nishizaki dan Megumi. Dia memberitahu agar mereka berdua tidak ikut campur dengannya. Namun Nishizaki dan Megumi tetap memaksa untuk ikut karena mereka ingin membalaskan dendam kematian Kuma. Pada akhirnya, Torada mengizinkan mereka semua untuk ikut bergabung. Di sisi lain, pengawal si Nyonya memberikan flash disk miliknya kepada Mika. Si Nyonya akan membiarkan Mika untuk membocorkan isi flash disk itu melalui berita di televisi. Scene berpindah ke suatu tempat di mana Torada dan anak buahnya sudah ditunggu oleh ratusan anak buah dari Kim. Torada hanya membawa beberapa orang dari geng Sakurada. Tapi walaupun begitu, dia sama sekali tidak gentar. Pada akhirnya, perang antara dua gangster pun dimulai.
Walaupun Torada hanya menggunakan tangan kosong untuk bertarung, sementara itu, Kim menyaksikan pertarungan itu dari atas. Saat Torada melihat Kim, dia mengejarnya. Untungnya, Torada berhasil menghabisi mereka dengan sangat cepat. Saat Ryota Nishizaki mengikuti Torada, dia melihat Megumi yang dipukuli. Kemudian, Murata membantunya. Sampai di tangga, lagi-lagi Torada dihadang. Lalu, Nishizaki dan Megumi membantunya untuk menutup pintu. Torada kemudian bertemu dengan si Jabrik yang sudah menunggunya. Tanpa basa-basi, baku hantam pun terjadi. Nishizaki dan Megumi kehabisan tenaga untuk menahan pintu masuk. Mereka berdua kembali baku hantam dengan gangster Yakuza. Tetapi berkat bantuan Murata, akhirnya Nishizaki dan Megumi bisa menyusul Torada ke atas. Torada pun menyerahkan si Jabrik ini kepada mereka berdua. Dua polisi ini ingin balas dendam atas kematian Kuma. Kim sudah menunggu Torada. Dia menginginkan data Taekyun diserahkan kepadanya. Kim mengaku bahwa dia membunuh Taekyun dengan kedua tangannya sendiri. Scene berpindah saat Kim meminta untuk memfoto dirinya saat pertemuan Jaksa Agung dan Gojo. Rupanya, Kim menuduh Taekyun telah mengkhianatinya. Karena momen tersebut, itu menjadi bukti jika Gojo telah melakukan kesepakatan ilegal dengan Jaksa Agung. Saat Kim mengajak bekerja sama untuk menghancurkan Gojo, akan tetapi Torada memilih untuk menghancurkan mereka semua. Karena pistolnya macet, baku hantam kembali terjadi. Megumi yang saat itu akan mengarahkan pistol ke si Jabrik, tetapi dia malah pingsan. Ketika sadar, Megumi langsung menembaknya. Dengan 4 tembakan, si Jabrik pun tewas. Torada lantas merebut pistol itu lalu menembaknya. Setelah itu, Torada ditodong dari belakang. Terungkap ketika Gojo dan Jaksa Agung bertemu, rupanya di sana ada Koizumi yang ternyata bagian dari komplotannya Gojo. Dan dia juga adalah orang yang menjebak Torada sebagai pembunuh Taekyun. Tapi Torada pun sudah mengetahuinya saat Taekyun mengirimkan surat itu. Kala itu, ketika Torada menjadi kapten, dia menerima kiriman amplop. Saat melihat flashdisk, Torada dicurigai atas pembunuhan Taekyun. Kemudian, dia menitipkan amplop itu kepada Kuma. Dengan alibinya, si Koizumi menangkap buronan, lalu membunuh Kim Seung-gi lantas mencoba membunuh dirinya. Kemudian, Koizumi mencoba menghasut Nishizaki dan Megumi dengan berusaha menangkap Torada atas pembunuhan terhadap Kim. Lalu, Torada bilang bahwa Kim masih hidup karena dia memakai rompi anti peluru. Di satu sisi, Nishizaki dan Megumi tidak percaya dengan ucapan Koizumi, karena dia sempat memperingatkan Kuma agar berhati-hati dengan Koizumi. Tak lama setelah itu, para polisi datang dan langsung menangkap Kim. Tak hanya itu, Koizumi juga akhirnya ditangkap. Torada yang masih berstatus sebagai buronan, akhirnya Nishizaki yang memborgol Torada. Rupanya, si Jabrik juga menggunakan rompi anti peluru, kemudian dia kabur ketika Nishizaki dan Megumi mendatangi Torada. Mika berhasil mengekspos semua bukti kejahatan Gojo ke media sosial, sehingga mafia itu tidak lagi bisa menghindar. Selain itu, antek-anteknya juga ikut terjerat ke dalam kasus ini. Saat Gojo hendak dimasukkan ke dalam mobil polisi, tiba-tiba Nishizaki melihat si Jabrik yang menyamar menjadi wartawan. Selanjutnya, Nishizaki dan Megumi mengejarnya. Dia terkejut ketika mendengar suara tembakan. Kemudian, melihat si Jabrik sudah tewas. Ternyata, orang yang berhasil membunuh si Jabrik adalah pengawal si Nyonya. Di akhir cerita, Torada pun akhirnya dibebaskan karena sudah terungkap di pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah. Kemudian, Torada kembali menjadi kapten di kepolisian. Setelah bebas dari penjara, mereka bertiga melawan geng Korea.
Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.